Halo, assalamualaikum Wak Geng, salam kenal dari aku Gibas. Kali ini Wak Geng aku pengen membahas tentang kasus kriminal Wak Geng yang pernah ada di Indonesia. Jadi Wak Geng, kasus kriminal itu yaitu kasus pembunuhan berantai Wak Geng. Menurut aku sih Wak Geng, kasus ini sangat menyeramkan. Kenapa aku bilang menyeramkan Wak Geng? Karena ya kan, dalam kurun waktu 1 tahun dia sudah membunuh 11 orang Wak Geng, baik itu di Jakarta maupun di Jombang Wak Geng. Serius. Jadi kan Wak Geng, kalau kalian mau tahu ceritanya ya kan, langsung aja Wak Geng kalian ikuti videonya Wak Geng ya. Ferry Hidam Henansa atau yang akrab dipanggil dengan nama panggilan Rian. Dia lahir di Jombang 1 Februari 1978. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia memiliki kakak yang bernama Mulya Wasis, saudara ibu namun lain ayah Wak Geng. Jadi si Rian ini sejak kecil itu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya karena sibuk bekerja ya kan. Dan akhirnya pun si Rian ini tinggallah dia di pesantren dan melanjutkan sekolah SD sampai tamat Wak Geng. Perilaku Rian ini banyak kelihatan berubah ketika dia duduk di bangku SMP. Di sekolahnya itu ya kan, dia itu lebih cenderung banyak bermain sama perempuan, dan di sekolahnya juga dia banyak menghabiskan waktu kegiatan ya kan, seperti menari, berdandan, pokoknya kegiatan yang berbau wanita dia aktif gitu, serius. Tapi walaupun kayak gitu ya kan, dia itu di sekolahnya tuh terkenal sangat pintar Wak Geng, selalu mendapatkan prestasi-prestasi, bahkan di setiap perlombaan dia selalu mendapatkan juara. Saking pintarnya dia ya kan di sekolah, dia tuh selalu mendapatkan juara kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 3 dia selalu mendapat juara 1. Karena kepintarannya itu ya kan, dia akhirnya pun mudah gitu untuk masuk ke SMA favorit di Jombang. Setelah dia masuk ke SMA favorit Jombang itu kan, dia di sana nggak bertahan Wak Geng, karena sikapnya itu yang semakin lama semakin labil ya kan. Akhirnya pun dia pindahlah dia ke SMK Negeri Kabuh, dan di sana juga dia nggak bertahan lama lagi Wak Geng. Dia hanya bertahan 1 semester, dan akhirnya dia pindah lagi ke SMA Negeri 3. Dan juga Wak Geng, di SMA Negeri 3 ini dia juga nggak bertahan lama, dia hanya bertahan 1 bulan di sana, dan akhirnya pun dia memutuskan ya kan untuk pindah sekolah ke Jakarta. Dan di Jakarta itu ya kan, dia merasa lebih diterima gitu, lebih merasa dihormati lah, karena kan di Jakarta itu dia banyak menemukan kalangan-kalangan homoseksual yang sama seperti dia, serius. Jadi ya kan, di Jakarta pun si Rani kerap dia berpindah-pindah tempat tinggal, seperti kamar kos, apartemen, pokoknya banyaklah dia berpindah-pindah tempat tinggal. Jadi kasus Rian ini mulai terkuak pada Juli 2008 ketika ada penemuan mayat di dalam tas dan sebuah kantong plastik Wak Geng. Dan mayatnya ini Wak Geng sudah ditemukan dalam kondisi terpotong-potong, terpisah-pisah semuanya. Diketahui kan mayat ini adalah milik Heri Santoso, salah satu manajer penjualan di perusahaan swasta Wak Geng. Jadi Wak Geng, Heri Santoso ini adalah gebetan Rian yang dibunuh di apartemen Wak Geng. Jadi Wak, motif Rian membunuh si Heri ini didorong karena faktor kecemburuan Wak. Sebelum pembunuhan ya kan, si Heri ini datanglah dia ke apartemennya Rian ini. Sampailah dia ke apartemennya Rian ya kan, berbincang-bincanglah dia sama si Rian ini tadi ya kan. Dan juga ya kan, di situ si Heri ini nggak sengaja dia melihat foto pacarnya si Rian tadi di HP-nya si Rian ya kan. Karena pacarnya si Rian tadi yang bernama Nopal ya kan, gantengnya minta ampun Wak. Sehingga membuat si Heri tadi tertarik dia. Karena dia tertarik ya kan, dirayunya lah si Rian tadi ditawarnya si Rian ya kan dengan harga yang tinggi, supaya si Rian ini merelakan si Nopal ini tidur bersama si Heri Wak. Karena si Rian ini geram ya kan, cemburu dia kan, hitam lah dia. Di situ langsung bertengkar lah orang itu, bertengkar adu mulut sampai adu fisik Wak.
Karena saking geramnya ya kan melihat tingkah si Harry tadi karena pengen merebut pacarnya si Rian tadi ya kan. Pergi dia ke dapur Wak, diambillah pisau dapur, langsung ditusuknya dadanya tepat di hulu hatinya Wak. Langsung merintilah kesakitan si Rian tadi Wak. Dia bukannya iba, enggak, langsung diambilnya palu besi kan, dipukulnya kepala sampai mati Wak. Karena dia bingung ya kan, kemana lah aku letak mayat ini, karena kan kalau di apartemen kan nggak ada tanah kosong ya kan. Akhirnya pun diambillah 2 tas ya kan, dimasukkan dalam tas 2, nggak muat juga, diambilnya lagi plastik, dimasukkannya plastik Wak kan. Serius. Setelah potongan mayat si Harry tadi kan Wak, sudah dimasukkan semua ke dalam tas dan kantong plastik kan Wak. Akhirnya si Rian Wak menelpon taksi untuk membuang mayat si Harry tadi Wak ke salah satu kebun binatang di daerah Ragunan yang ada di Jakarta Wak. Setelah dia membuang mayat itu kan, diteleponnya lah pacarnya yang bernama si Nopal tadi untuk menjemput dia Wak. Disitulah si Rian ini menceritakan semua kejadian apa yang telah dilakukan oleh si Rian tadi Wak. Nggak cuman membunuh Wak si Rian Wak, mereka juga menggondol semua milik si Harry tadi Wak, seperti dompet, laptop, HP, semua lah Wak dibawa sama dia. Selang beberapa hari ya kan, si Nopal ini Wak teridentifikasi telah menggunakan ATM milik si Harry tadi Wak geng, dan juga dia terekam oleh kamera CCTV yang ada di ATM Wak. Serius, disitulah Wak geng, si Rian juga diringkus Wak geng. Setelah si Rian ini ditangkap sama kepolisian ya kan, akhirnya pun si Rian ini diinterogasilah sama polisi, dan dia mengakui telah membunuh si Harry tadi Wak geng dengan keadaan sadar Wak geng. Dan polisi ini pun curiga Wak geng, karena dia begitu santai dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari polisi ya kan. Akhirnya pun menimbulkan kecurigaan bahwasannya si Rian ini nggak hanya membunuh si Harry tadi Wak geng. Akhirnya pun polisi ini menekan si Rian Wak geng untuk mengakui semua perbuatan Wak geng. Akhirnya kan karena tekanan polisi ya kan, dia pun mengakui telah membunuh korbannya Wak geng di Jombang sebanyak 10 orang Wak geng. Dan mayat-mayat korban itu Wak geng semuanya dikuburkan di belakang rumah orang tuanya yang ada di Jombang. Serius. Dan akhirnya pada April 2009 Wak geng, Rian ini divonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Wak geng. Mendengar hukuman itu ya kan, Rian ini mengajukan banding ke Mahkamah Agung agar hukumannya ini diperingan gitu menjadi hukuman seumur hidup Wak geng. Namun apa daya Wak geng, permohonannya ditolak dan dia tetap dieksekusi mati Wak geng. Terima kasih Wak geng sebelumnya sudah menyempatkan menonton video pembahasan tentang Rian Jombang nih Wak geng ya. Walaupun singkat tapi kuharap kalian suka lah Wak geng ya. Kalaupun kalian gak suka, kalian abaikan aja Wak geng. Oke Wak geng, sebelumnya saya terima kasih banyak.